Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Kurnadi di channel Sair Pajajaran ini ya. Di video kali ini saya sengaja nggak bikin untuk bongkar rahasia perdukunan ya. Tapi di sini saya ingin uh, ingin minta maaf ya kepada Gus Samsudin, atau yang tepatnya Gus Samsudin Jadab ya. Minta maaf karena apa? Ya karena selama ini gitu, apa yang saya tuduhkan kepada Gus Samsudin dan rekan-rekannya dan si Abah Menel juga, yang saya tuduhkan karena memang itu beneran double ya. Karena ya emang beneran double gitu kan. Terus si itu juga ya, si Joko Arek ya, heran juga itu Joko Arek gitu, kok tiba-tiba jadi sekonyol gitu padahal tadinya saya bangga, tadinya saya juga ya respect ke Joko Arek ini ya. Mungkin teman-temanku semuanya tahu lah yang Joko Arek itu yang mana. Tapi lo kok tiba-tiba sekarang jadi gabung dengan Gus Samsudin gitu kan. Nah, tapi itu hak 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 dia, itu hak dia ya. Hak dia, bukan bukan hak saya, bukan hak semua lagi ya. Tapi hak dia mau gabung ataupun dia mau apa juga lah. Cuman ya penyesalan saya itu kok bisa-bisanya gitu, kok yang tadinya ngebongkar rahasia perdukunan kok jadi gabung gitu, jadi mendukung ke rahasia perdukunan gitu kan. Bahkan ada yang bertanya juga gitu ke saya, bang, abang itu sebenarnya apa gitu kan, di di chat saya ada ya. Karena di sisi lain saya mengobati orang-orang yang yang percaya ya, yang pertama yang percaya dulu ya, yang percaya. Nah, tapi di sisi lain membongkar rahasia perdukunan gitu. Jadi yang saya bongkar itu yang benar-benar menggunakan sulap gitu. Kalau saya jadi mengobati saya itu jadi itu menggunakan air, terapi menggunakan air gitu. Jadi seperti ini. Jadi uh, seolah-olah si pasien itu merasakan itu air itu jadi panas gitu, ataupun bagaimana lah gitulah gitu. Jadi itu sebenarnya terapi menggunakan air atau menggunakan hidroterapi. Seperti ini salah satu ini juga ya, atau pengobatan yang pakai minuman seger gini nih. Nah, seperti ini yang sudah ini ya. Nah, seperti ini sudah diminum ya tadi sama saya. Jadi ini kombucha ya, pengobatan pakai kombucha. Jadi pakai obat tradisional sebenarnya gitu. Orang yang misalkan yang asam urat, sama saya dianjurkan dengan dikasih daun daun kelor satu tumpuk, dan daun alpukat 5 lembar, sirih 5 lembar, suruh rebus dari 4 gelas sampai 1 gelas, lalu suruh minum. Itu yang pertama kalau menggunakan herbalnya gitu. Atau yang bisa yang sudah instan seperti ini, kayak ini nih kombucha. Ini produk saya juga ya, ini produk saya kombucha. Nah, kombucha. Karena secara ilmu kedokteran juga ya, kombucha ini banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari teh kombucha ini. Ini kombucha itu apa gitu? Kombucha itu adalah teh fermentasi
yang sudah difermentasikan menggunakan Scooby gitu kan, menggunakan Scooby dan air teh yang benar-benar air teh benar-benar steril, yang beneran itu bersih ya, karena tempatnya juga nggak sembarangan. Nah, yang sudah difermentasi selama 7 hari ataupun sampai 14 hari. Nah, kalau yang ini 4 sampai 14 hari ya. Kalau yang ini 14 hari. Dan ini dipercaya buat menyembuhkan banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan oleh kombucha ini. Nah, saya cuman mengaplikasikan dari ini ke pasien-pasien saya seperti itu. Saya minum dulu ya kombuchanya. Karena ini bersoda jadi kayak ada kafeinnya, ada kafeinnya gitu kan. Rasanya itu seger, jadi asam tapi seger. Gimana yang punya penyakit mah nggak apa-apa. Saya juga punya dulu punya penyakit mah ya. Jadi kalau telat makan tuh waduh perih banget gitu. Tapi setelah saya mengkonsumsi kombucha ini alhamdulillah. Tapi khusus yang penyakit mah minumnya tuh sedikit-sedikit. Jadi satu botol ini bisa 1 kali gitu. Nah, bagaimana cara pengobatan ke saya? Jadi saya kasih kombucha ini 6 gitu, 6 gitu. Terus saya mengambilnya dari terus air jam-jam juga, air jam-jam dikasih 6 buat minumnya ya, buat mendorong ini gitu kan. Itu katakanlah buat air doanya ya, buat air doanya. Dan yang ketiga dikasih air garam yang buat dimandikan dia, itu aja gitu. Dan kalau masalah kesembuhan ataupun enggak ya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bukan saya yang menyembuhkan, saya cuma ikhtiar gitu. Tapi kenapa kok saya membongkar rahasia perdukunan? Ya, karena saya tidak mau dengan uh, di apa namanya uh, di badan saya atau di badan pasien saya ada muncul paku atau muncul keris, sedangkan keris itu bikinan manusia itu sendiri, gak mungkin kan. Mending kalau pakunya sedikit, kalau pakunya mending kalau pakunya itu banyak gitu. Kalau sedikit kan jadi buat apa juga gitu. Nah itu seperti yang dibongkar oleh pesulap merah itu, awalnya saya mendukung 100% lah, mendukung 100% lah buat itu. Tapi saya yang nggak sukanya itu dari karakter dia, bukan karakter siapa namanya ya. Jadi seolah-olah dia itu yang paling benar. Padahal yang paling benar itu Allah Subhanahu wa taala ya, benar nggak? Gitu. Bukan kesalahan ilmunya itu ya, emang ilmu sulap. Gitu. Sampai saya membongkar rahasia perdukunan, nggak sampai saya menantang-nantang orang, enggak. Karena itu menurut saya ya itu rezeki-rezeki dia lah. Saya membongkar ya cuman yang parahnya saja, yang benar-benar di dalam kelapa itu ada ini, karena itu belum ada sih ceritanya di dalam kelapa yang penyakit bisa dipindahkan ke dalam kelapa gitu. Nggak ada gitu. Yang saya tangani juga ya seperti itu, nggak ada, nggak pernah gitu penyakit di ya nggak pernah lihat, maksudnya ya siapa tahu ada yang bisa memindahkan ke dalam kelapa, ke dalam kelenci ataupun ke dalam kambing, ya mungkin ada juga. Tapi yang dipraktekkan dengan si Udin itu emang beneran dobol. Nah, maksud saya seperti itu. Bukan dukun-dukun yang di luaran sana. Saya percaya kalau dukun-dukun yang di luaran sana memang bener. Ada yang bener dan banyak yang salah juga gitu. Tapi khusus di video si Udin, nah itu bohong kalau menurut saya. Nah, seperti itu karena saya juga bisa mempraktekannya seperti itu dan saya menggunakan bukan pakai ilmu batin. Nah, itu bukan pakai ilmu batin tapi pakai ilmu sulap. Nah, seperti itu. Biar santai dulu nih. Ya ngerokok dulu ya, teman-temanku. Tolong bijak lah, bijak. Jadi awalnya saya juga respect, saya juga mendukung, tapi kok lama-lama jadi seperti ini gitu. Pesulap merah tuh jadi merasa yang paling benar, merasa yang paling pintar, bisa mengasumsikan ilmu hitam, ilmu putih, sedangkan dia ilmu merah.
Lalu saya yang tergolongnya ilmu apa ya? Ilmu pink mungkin ya. Nah itu, cobalah buat teman-temanku semuanya, daripada kita berpikir yang apa namanya yang gak realistis ya, ya kita berpikir yang positif sajalah sekarang mah gitu. Pikir yang positif saja. Oh iya, ada yang tanya gitu. Ini ini saya jual di Lazada ya. Kalau ada yang mau beli juga ya bisalah di saya santumkan di bawah video ini di deskripsi. Ini namanya kombucha SPZRN ya, kombucha Sair Pajajaran. Nah, seperti ini bentuknya. Ini 250 ml dan banyak sekali manfaatnya. Buat yang gemuk juga bisa mengurangi berat badannya ya. Cocok juga buat yang gemuk, bisa mengurangi dan buat apa banyak sekali sih. Bisa teman-temanku semuanya searching dulu di Google apa kegunaan kombucha gitu. Nah itu harganya saya jual dengan sebotol gini tuh 15.000 ya, 15.000. Walaupun saya sudah didoakan, tapi tetap harganya 15.000 gitu. Nah ini salah satu pakai saya gunakan buat hidroterapi juga ya, buat penyembuhan dalam juga gitu. Tapi sebetulnya ada lagi zat-zat atau bukan ini ya, ada lagi kayak kayak sejenis faedahnya buat dari apa sih, air jam-jam atau buat dimandikannya atau daun bidara juga. Nah saya pakai gitu. Itu apa yang menurut saya bermanfaat ya saya praktekkan seperti itu gitu. Jangan susumbar jadi sumbar, jadi jangan sumbar buat dukun-dukun di luaran sana. Nah itu kan dukun itu nggak cari masalah buat ya ke si pesulap merah, kenapa dia yang cari masalah, kenapa dia yang repot sendiri gitu kan. Buat para dukun-dukun yang di luar sana, coba saya santet gitu. Santet itu itu bisa saja dia santet gitu, tapi ya kalau seandainya seperti itu ya kayak gimana ya, bukan mainan lah gitu, bukan bukan sesuatu hal yang goib, itu bukan harus dimain-mainkan gitu. Nah itu khusus buat Marcel ya, mudah-mudahan dia nonton video ini. Salam persahabatan dari saya Alif Kurnadi, tapi tolong ubahlah jadi sedikit aja bisa menghargai budaya lain gitu. Pasti dia nanya, jawabnya loh nggak gimana, nggak ngehargain gimana. Nah itu salah satu ini kita salah satu keegoisan atau salah satu kesombongan gitu. Nggak tahu usianya lebih tua, nggak tahu ya, minimal usianya lah yang lebih tua bisa menghargai, menghormati. Jadi, menghargai gimana, saya udah sopan. Nah itu kalimat yang beneran itu songong lah, kalau daerah saya itu songong ya gitu. Sebetulnya dia itu nggak salah kalau segi penutur ilmunya itu ya nggak salah gitu, tapi nggak juga benar kalau menurut saya, karena porsinya itu nggak tepat gitu. Kayak ya buat dukun-dukun yang suka menipu, nah itu kan ya jangan sampaikan seperti itu. Kalau kita menyampaikan ilmu ya seperti itu apa namanya ya, seiring air mengalir gitu, dia mau nurut atau enggak. Tapi hati-hati buat Marcel, hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekali, kalau menurut saya 50% dukun-dukun di luar sana yang meniru karena Anda. Banyak gitu. Jadi trik-trik sulap yang sebetulnya banyak yang nggak tahu para dukun itu gitu. Tapi dengan keadaan Marcel membongkar itu jadi pada tahu. Jadi seolah-olah yang dosa itu ya bukan Anda yang mencontohkannya. Nah hati-hati. Jadi menurut saya Marcel pesulap merah Indonesia, nah itu jadi kalau ngebongkar tuh yang beneran ada di YouTube. Misalkan
saya nih mengobatin pasien. Nah, lalu si pasien itu lalu saya menggunakan trik sulap. Nah, itu baru bongkar. Itu baru bongkar. Tapi kalau yang lainnya yang nggak ada di YouTube ya jangan dibongkar lah, ngapain? Itu sama aja dengan mengajarkan dukun. Nah itu cuman trik, cuman saran saya ya Marcel ya. Semoga itu bermanfaat dan bisa diterima. Ya nggak diterima juga saya sih nggak masalah. Cuman yang saya rasakan seperti itu. Nah itu. uh, Tolong subscribe, like juga video ini supaya saya lebih semangat untuk memberikan uh, uh, apa namanya video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Dan mulai dari video ini saya ingin apa namanya uh, mengedukasikan yang positif-positif menurut saya ya. Jadi kayak kehidupan yang mulai terasa berat, tapi berat kalau kita beratkan gitu. Mungkin di video yang lain ya gitu. Tolong subscribe channel ini, like juga komentar yang positif di video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan di hati teman-temanku semuanya, karena saya masih belajar juga ya, masih belajar tapi nggak belajar dari Marcel. Akhir kata dari saya, Alif Kuradi Sair Pajajaran. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.